Sesosok tubuh tanpa kepala ditemukan secara tak sengaja oleh warga Kampung Ciberuk, Desa Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten beberapa waktu lalu. Dari hasil identifikasi polisi, korban diduga dibunuh lalu dimutilasi. Mengapa pembunuhan keji dan sadis ini bisa terjadi? Saksikan berkas buser misteri tubuh tanpa kepala di tengah hutan. Oh, sebelah kiri gitu kan? Bisa ya Pak? Ini perut juga dibelah. Yang dia begini. Oh, sebelah kiri gitu kan? Jumat 18 April lalu, di sebuah hutan tak jauh dari Kampung Ciberuk, Desa Gunung Sari, Kabupaten Serang, sesosok jasad dalam bentuk yang amat memilukan. Hanya sebagian tubuh yang tak utuh, tanpa kepala, tangan, dan juga paha ditemukan warga. Jasad yang termutilasi ini menunjukkan korban dibunuh. Jasad korban lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Serang. Penemuan jasad tak utuh ini sebenarnya terjadi secara tak sengaja. Mau ngarit ya, udah ngarit itu, bapak lari ke bawah, terus nemu burung. Burung itu lari ke tempat lokasi itu terjadi itunya. Itu kakak saya mau nangkap itu burung. Taunya burung nggak ada, terus bau bangke, bau bangke, lihat ke belakang ada mayat. Polisi langsung melakukan penutupan TKP dengan memasang garis polisi. Mereka juga segera melakukan olah TKP dan pendalaman serta menginterogasi sejumlah saksi mata di Kampung Ciberuk. Memang ditemukan pada saat itu ya, sesosok mayat ya. Memang dalam kondisi ya, kepalanya terpotong ya, kepala tidak ada bagian tangan dan kaki. Akhirnya kemarin setelah dilaksanakan olah TKP, jenazah tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Untuk mayat, hasil identifikasi tadi malam memang terlihat mayat itu berjenis kelamin perempuan. Rupanya polisi menerima laporan kehilangan dari satu keluarga di Kecamatan Cinangka pada 13 April lalu. Setelah dilakukan cross-checking dengan pihak keluarga, keesokan harinya, benar saja, jasad korban teridentifikasi sebagai Siti Amelia, berusia 19 tahun dan diduga dalam kondisi hamil. Dari sinilah, keesokan harinya, pelaku terendus dan teridentifikasi adalah orang yang dekat dengan korban, Mulyana, 23 tahun, dan langsung ditangkap tim gabungan dari Polresta Serang dan Polda Banten. Mulyana, buruh di sebuah peternakan ayam ini, dicokok dari tempatnya bekerja tanpa perlawanan. Ia menghabisi nyawa Siti Amelia yang berhubungan dekat dengannya sejak tahun 2021 dengan cara yang amat keji, memutilasinya menjadi beberapa bagian. Mulyana mengaku panik karena diminta bertanggung jawab oleh Siti Amelia yang menurutnya hamil 2 bulan. Di hari naas itu, 13 April lalu, ia membuat rencana jahat. Ia menjemput korban di rumah kakeknya di Kampung Malingping pada Rincang dengan alasan mengajak makan bakso. Usai makan bakso, Mulyana mulai lancarkan aksinya. Diajak untuk bertemu dengan penjual obat. Penjual obat ini adalah penjual obat untuk menggugurkan kandungan korban. Diajak ke lokasi di Gunung Lupa, Desa Gunung Sari, dengan alibi untuk bertemu pengobatan. Sesampainya di lokasi, terjadilah cekcok antara korban dengan tersangka. Kemudian korban ada memukul tersangka tersulut emosi dan kemudian menghabisi nyawa korban dengan cara mencekik, memastikan bahwa korban telah mati. Dengan cara apa? Dengan cara melirikkan leher korban dengan kerudung dan kemudian menenggelamkan kepala korban ke dalam air. Kekejaman pelaku benar-benar membuat darah mendidih.
Yakin korban sudah tak bernafas, pelaku mengambil senjata tajam dan memutilasi tubuh korban untuk menghapus jejak pembunuhannya. Otopsi masih dilakukan tim Dokes Polda Banten di RS Bayangkara untuk mengetahui bagaimana korban sampai kehilangan nyawanya. Saat tersangka Mulyana akan dikembalikan ke selnya, sejumlah warga yang jengkel luapkan kemarahannya. Lagian orang aku angkut ayam kali ya. Atas kekejian Mulyana, ia dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Di Kampung Cikuray, Desa Ranca Sanggal, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang inilah almarhumah Siti Amelia selama ini tinggal. Tetangga, kerabat, satu persatu berdatangan ke rumah orang tua Siti Amelia, membawa buah tangan, tanda duka cita atas berpulangnya gadis berusia 19 tahun ini secara begitu tragis. Hujan yang turun tidak menghalangi para pelayat untuk menyampaikan rasa bela sungkawa mereka terhadap keluarga korban. Mereka datang dengan rasa duka dan berharap bisa menjadi pelipur lara bagi yang ditinggalkan. Siti Amelia adalah anak kedua dari pasangan suami istri Mastura dan Samsiah yang menggantungkan hidup sebagai petani. Pihak keluarga tak terima jika dikatakan Siti Amelia berpulang dalam kondisi hamil. Pembunuhan Alsa yang karena hamil ya, saya sebagai keluarga nggak terima karena korban tuh ketemu sama si cowok itu baru satu kali ini, udah lama nggak ketemu kan. Korban tuh selalu rajin ngaji, pokoknya baik, nggak kemana-mana tuh. Bulan puasa juga dia masih menstruasi kan. Dia bilang kayak gini, Lebaran bisa ikut Idul Fitri nggak ya? Gitu. Pokoknya dia nggak pernah pergi kalau misalkan nggak sama saya. Jadi pokoknya dia nggak pernah ketemu sama si cowok itu intinya. Isu-isu yang di sana atau apa? Nggak benar. Keluarga tak habis pikir, Mulyana bisa begitu tega memutilasi korban. Sesak dengan rasa duka yang dalam, paman korban minta keadilan. Menurut saya anak baik-baik, Pak. Artinya nggak macam-macam, nggak aneh-aneh ya? Nggak aneh-aneh. Tahu persis. Mohon dihukum seadil-adilnya sesuai dengan keluarga kami ya. Selaku keluarga kami tidak terima, Pak. Mohon dihukum seberat-beratnya, kalau bisa nyawa bayar nyawa lah. Demi memastikan apa yang menimpa korban, orang tua Siti Amelia, Mastura dan Samsiah dalam duka citanya berangkat ke Rumah Sakit Bayangkara di antara anggota keluarga serta para tetangga. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Kota Serang memastikan identitas korban berdasarkan hasil tes DNA bersama keluarganya. Dari hasil otopsi, didapat fakta yang mengejutkan sekaligus mengerikan. Juga muncul tanda tanya, karena dokter tidak menemukan indikasi Siti Amelia berbadan dua. Pada tungkai kanan dan kiri, itu didapatkan artinya tanda-tanda sebutan sel radang atau sel polynuklear yang menandakan bahwa itu didapatkan kekerasan akibat kekerasan tajam pada korban saat dia masih kan ditemuin luka bakar juga. Kemungkinan kalau dari hasil otopsi luka bakar itu setelah dimutilasi atau sebelumnya. Nah, kalau yang luka bakar itu memang ada luka bakar di daerah bokong sama di daerah kaki. Cuma untuk memastikan bahwa luka bakar pada saat situ, kami hanya menemukan jelaga pada tenggorokan di tenggorokan korban. Itu menandakan bahwa pada saat terbakarnya masih ditemukan mobil. Informasinya jenazah ini dalam kondisi hamil atau enggak? Nah, kalau masalah hamil, karena pada saat otopsi kami angkat itu rahimnya kosong. Jadi kami nggak bisa memastikan itu. Usai otopsi Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten, jenazah korban dibawa keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Tanah pekuburan Siti Amelia, gadis berusia 19 tahun ini, masih belum lagi kering. Masturi ayah korban terpekur di depan makam buah hatinya. Tak pernah terbayang, Siti Amelia yang ia besarkan, didik bersama sang istri hingga tumbuh menjadi gadis yang cantik dan rajin membantu orang tuanya,
Mengasuh sang adik, bahkan membantu berjualan telur, harus berpulang dengan cara yang amat mengenaskan. Lantunan doa ia panjatkan pada Yang Maha Kuasa, agar anak kesayangannya itu tenang di alam baka. Masuri mengenang Siti Amelia sebagai anak yang baik, yang tahu menjaga diri. Kepergian putrinya itu meninggalkan jejak duka yang sulit dihapus. Terpukul, apalagi terakhir itu saya kan nggak sempat melihat waktu saya menonton sawah, kan dia masih tidur gitu, jadi baru bangun gitu, jadi nggak sempat melihat gitu. Pas pulang dari sawah, kan dari pas pulang sawah itu saya 5:30 itu kan karena hujan ya, balik pulang sore. Pas pulang ke rumah kan langsung tanyain mana Siti. Oh lagi, kan tadi mamanya lagi lagi ngelayan, langsung saya ambil itu, langsung ditelepon tapi nggak aktif. Itulah 5:30 itu udah nggak aktif gitu. Jadi merasa terpukul banget gitu ya, jadi perginya itu mendadak lah, nggak sempat bicara gitu. Berduka karena kepergian Siti Amelia yang begitu tragis ternyata menyimpan luka yang lain bagi keluarga. Pengakuan pelaku, Mulyana, yang mengklaim Siti Amelia dalam keadaan hamil saat wafat terasa sangat menyakitkan. Mewakili orang tua Siti Amelia, pernyataan pelaku ini juga dibantah oleh kuasa hukum keluarga korban. Dugaan hamil itu sudah dipastikan oleh ahli, yaitu dokter forensik, bahwa klien kami tidak hamil. Ya, sekali lagi tidak hamil, karena memang motif yang sebenarnya ini adalah motif sakit hati. Sakit hati setahun yang lalu sudah putus, lalu kemudian klien kami dijemput, dijanjikan suatu pekerjaan, seperti itu. Menurut keterangan keluarga korban, memang sebelum terjadinya pembunuhan di tanggal 13 April 2025, korban ini mengalami menstruasi dan tidak ada tanda-tanda hamil. Baik itu perutnya buncit, mual, pusing, itu tidak ada. Maka fitnah ini dan statement dari pihak pelaku kami bantah dan kami nyatakan ini adalah fitnah atau berita hoaks. Kekejian Maulana membuat pihak keluarga Siti Amelia tidak hanya sulit memaafkan. Kuasa hukum korban minta pengadil menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana. Agar menetapkan pasal 340 pembunuhan berencana. Karena dari beberapa peristiwa kejadian, pelaku ini sempat didatangi oleh pihak keluarga korban, lalu ditanyakan, dia dengan santainya beralibi bahwa dia menyatakan si korban telah dijemput laki-laki lain. Padahal pada kenyataannya si korban ini dijemput oleh pelaku sendiri. Dan dia sempat beberapa kali pulang, lalu kemudian ke rumah korban, mengawal juga ke Polres, sempat nyari juga ke TKP. Pelaku sangat tenang dengan muka yang tidak mencurigakan seperti itu. Hukuman mati, saya harapkan hukuman mati sesuai dengan perbuatannya. Sudah membunuh, memutilasi, apalagi memfitnah. Udah kejam banget, Pak. Udah kejam banget, Pak.